dosa berat. Doa mulai. Jawab aja. Ada yang mau coba jawab? Gimana? Awalnya kayak gini. Terus nanti mau apa? Ada lagi. Bebas ini nggak ada bener atau salah. Menurut kalian aja kira-kira pertama banget dibentuk tuh kayak gini atau sebenarnya awalnya mungkin nggak kayak gini. Terus seiring berjalannya waktu bakal berubah. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana? Bebas. Kayak gini dari awal. Oke, ada yang berpendapat lain atau sama semua? Ini nggak ada benar salah serius. Gimana? Menurut kamu? Menurut kamu gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sejarah
gempa bumi itu, jadi kayak pergeseran lempeng gitu. Jadi kalau misalnya ada gempa bumi, pergeseran lempeng bumi, jadi mungkin yang dulunya gabung sekarang sudah pisah. Mungkin Indonesia sama Malaysia dulu sebenarnya secara daratan gabung semua, tapi karena adanya peristiwa kayak gempa bumi, terus gunung meletus, akhirnya kan pergeseran tuh lempeng buminya, jadi ada mereka lama-lama berpisah. Terus mungkin yang awalnya tanah dan air kan laut gitu. Jadi akhirnya mungkin dulunya gabung karena adanya suatu peristiwa alam, mulai dari gempa bumi maupun gunung meletus, mereka jadi berpisah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu, tentang penampakan alam di bumi yang mungkin awalnya meletus, dan itu ada kaitannya sama bencana alam. Oke, kita buka dulu. Yang pertama, bencana alam itu ada satu letusan yang pertama, letusan gunung berapi. Menurut kalian semua gunung di Indonesia ini aktif atau enggak? Enggak. Berarti ada yang nggak aktif, ada yang? Ya. Kalau yang aktif itu bakal memungkinkan untuk mengalami yang namanya letusan. Letusan ini juga disebut, pernah dengar erupsi? Nah, mengalami yang namanya erupsi. Jadi gunung yang masih aktif itu nanti akan mengalami erupsi. Ada yang tahu contoh gunung yang masih aktif? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Terus apa gunanya kayak ada gunung Merapi. Terus Merbabu. Bromo, ya Bromo itu masih aktif sebenarnya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ya, oke. Jadi sebenarnya masih ada banyak banget gunung-gunung yang masih aktif di Indonesia. Tapi saat ini mereka alhamdulillah tidak terjadi erupsi. Kalau misalnya terjadi erupsi, benar akan terjadi gempa dan bencana-bencana yang menyusul. Nah,
penasaran nggak terkait Gunung Merapi? Kalau mau tanya bisa tanya. Yang mau tanya gunung apa? Terus tanya apa? Misalnya Bu, kenapa kok ini begini? Bu, kenapa kok ini begini? Bu, aku pernah lihat di TV begini. Makhluk bisa tercipta dari apa? Sebenarnya makhluk bisa tercipta dari apa? Udah belajar terkait ini belum? Di dalam bumi kan ada lapisan-lapisan. Di dalam ada namanya inti bumi. Dalam inti bumi itu ada lapisan panas. Jadi itu sebenarnya yang lebih lama lebih panas. Jadi itu dikeluarkan lewat udara. Jadi secara nggak langsung kalau kalian sudah belajar terkait struktur bumi, di dalam ini ada yang namanya inti bumi. Terus nanti ini ada lapisan tanah apa, baru nanti di atas ini adalah permukaan kita. Nah, maka itu berasal dari di dalam inti bumi ini kan ada panas ini. Ini lama-lama panas, makanya dikeluarkan di permukaan bumi lewat letusan gunung Merapi. Jadi itu sebenarnya kayak cara alam menjaga keseimbangan. Makanya yang di sini panas. Kalau ini tidak dikeluarkan, nanti bisa jadi bagian alam yang demikian. Jadi makanya ini dikeluarkan dibuat oleh sistem. Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan sistem yang sangat kompleks dan sangat apa ya? Sangat ada penanggulangannya di setiap kejadian. Salah satunya ini ketika inti bumi ini panas, ini kan panas. Ini akan masuk ke akan dikeluarkan lewat erupsi gunung. Jadi makanya itu berasal dari kayak ini. Yang mau dikeluarkan. Oke, selanjutnya kalau nggak ada, Cici mau menjelaskan yang lain. Oke, nah ngomongin proses erupsi ini tadi, ini kan prosesnya proses erupsi, di mana gunung itu meletus. Jadi kan kayak ibaratnya kalau kalian bingung bayanginnya panci, terus mau naik panasnya tapi kehalang, akhirnya keluar lava dan lain-lain. Nah, namanya bencana alam pasti ada banyak hal yang sebagai sisi manusia kita mengalami. Yang pasti kalau ada bencana alam, gunung meletus, di sekitarnya akan terjadi gempa bumi. Kalau gempa bumi bangunannya rubuh, terus rusak kayak gitu. Terus aktivitas-aktivitas kita yang mungkin awalnya kita sekolah karena gempa bumi bisa aja diliburkan. Jadi aktivitas-aktivitas terganggu. Bisa aja orang tua kalian yang misalnya bekerja karena terjadi bencana alam, gempa bumi dan lain-lain, jadi harus diliburkan. Kayak gitu. Jadi bencana alam ini banyak banget dari sisi kita buat dianya. Misalnya adanya tadi gempa bumi, terus pencemaran udara. Ada pencemaran
Jadi ketika ini erupsi, benar yang keluar lavanya panas. Itu pasti lava yang keluar panas itu nggak bisa diubah. Terus kenapa menyebabkan yang namanya banjir lahar dingin? Ketika lava itu meletus, lavanya pasti akan mengalir dari gunung terus turun. Nah, di sekitar gunung sangat memungkinkan ada yang namanya sungai. Ketika sungai lahar terus ketemu air dan itu laharnya itu masuk ke dalam sungai, itu menyebabkan banjir karena pasti sudah biasa terus masukkan lahar kan kayak material, jadi naik debit airnya naik, maka terjadilah banjir. Makanya kenapa disebut banjir lahar dingin, karena banjirnya itu disebabkan oleh lava yang masuk ke dalam sungai. Sungainya sedikit meluap, jadi kayak ibaratnya kalau sungai biasa terus kalian masukin batu yang besar, airnya kan naik. Nah kalau ini sungai dimasukin lahar, dimasukin lava, airnya meluap. Nah lavanya itu kan yang awalnya panas karena kena air juga lama-lama akan mendidih, makanya juga disebut banjir lahar dingin. Jadi itu dinginnya bukan karena warnanya abu-abu, bukan juga karena yang meletus dingin, tapi yang meletus panas, tapi masuk ke dalam sungai. Karena masuk dalam sungai, panas itu nanti juga lama-lama akan mendidih, tapi air dari si sungainya itulah yang meluap. Itu yang disebut banjir. Kalau kalian lihat di berita-berita, kalau ada yang sekilas membaca koran atau mungkin lihat berita, terus ada berita tentang erupsi, banjir lahar dingin ini sering banget ada sih. Kalau pas terjadi erupsi. Oke. Itu tadi terkait gunung meletus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke bencana alam kedua yang menyebabkan perubahan kenapakan. Yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa. Di sini kalian pasti merasakan gempa bumi kan? Nah, terus kalau pas gempa bumi kalian takut nggak? Kalau pas gempa bumi ini ada yang namanya gempa bumi ini ada 3 jenis. Yang pertama gempa tektonik. Gempa vulkanik, dan yang terakhir gempa vulkanik. Ada yang pernah dengar istilah-istilah ini sebelumnya? Gempa tektonik, vulkanik, sama gempa vulkanik. Ada yang pernah salah satunya? Gempa tektonik, ada yang pernah dengar? Oh pernah. Kalian pernah? Oke. Gempa vulkanik. Berapa orang banyak yang tahu nggak? Gempa vulkanik. Wah banyak kalau gempa vulkanik. Gempa runtuhan. Tahu nggak? Oke, yang pertama gempa tektonik dulu. Tadi yang katakan siapa? Gempa tektonik.
berlapis-lapis. Nah, gempa tektonik ini disebabkan karena pergeseran lempeng bumi. Jadi di bawah kita kan ini ada lapisan, ada namanya lempeng bumi. Ketika itu bergeser sedikit aja, kita yang di atas kita merasain yang namanya gempa bumi, kita kayak goyang. Jadi kalau kalian di daratan biasa kayak gitu terus tiba-tiba gempa, itu kemungkinan besar adalah gempa tektonik. Kalau terjadi di daratan dan tiba-tiba kayak gempa, kemungkinan karena lempeng bumi di bawah itu sedang bergeser. Itu yang namanya gempa tektonik. Biasanya gempa tektonik ini bisa menyebabkan kerusakan yang parah kalau misalnya kekuatannya besar. Ada yang tahu cara satuan buat ukur kekuatan gempa? Skala. Misalnya kalau tinggi kan, kalau panjang kan meter, kilometer, kalau berat gram, kilogram. Kira-kira kalau misalnya gempa apa namanya? Skala apa? Skala apa? Sering banget diberitakan yang misalnya gempa yang terjadi di kota A berkekuatan 3 skala titik. Pernah dengar nggak? Skala depannya R. Richter, benar, skala Richter. Jadi buat satuannya itu namanya satuan gempa itu sebutannya SR. Skala Richter. Jadi kalau misalnya gempa yang terjadi di kota A berkekuatan 4 skala Richter, berkekuatan 3 skala Richter. Kalau udah lebih dari 4 skala Richter, biasanya termasuk gempa yang besar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada gempa, terus di berita itu sekian, nah itu kemungkinan udah besar. Terus kalau kalian tahu gempa, sebenarnya kalau kalian perhatiin kita kalau misalnya di sini gempa, sering banget yang sebenarnya terjadi gempa itu di daerah laut. Nah, di daerah laut, di bawah laut itu ada lempengan bumi. Nah, lempengan di laut itu ada gempa. Ketika itu gempa, kita juga bisa merasainnya. Dan kalau misalnya pergeserannya itu besar, kira-kira bisa terjadi apa? Siapa tadi yang bilang? Apa? Iya benar, tsunami, benar. Jadi kalau misalnya di laut, kalau dasar lempengan lautnya itu kekuatannya besar, itu bisa terjadi tsunami. Salah satu tsunami yang terbesar di Indonesia itu apa? Iya benar, tsunami Aceh. Nah, kalian belum sih tsunami Aceh? Tsunami Aceh sama ini kalau yang setelah Aceh itu daerah Palu, pernah dengar tsunami Palu? Jadi itu juga termasuk yang besar. Tapi emang kalau dilihat dari yang paling besar itu tsunami Aceh karena itu memang besar banget. Terus di situ tahun berapa itu ada lagi tsunami di daerah Palu. Palu itu di Sulawesi. Iya, ada lagi di Sulawesi. Tapi emang skalanya ya sebesar yang di Aceh, tapi itu juga besar karena banyak orang memakan korban juga. Kalau dulu kenapa itu juga naik karena ada salah satu personil band di Indonesia yang meninggal ketika manggung di sana. Kalau bisa manggung di sini. Itu orang. Jadi gempa tektonik ini bisa juga yang namanya memicu tsunami kalau terjadinya di laut dan dalam skala yang besar. Selanjutnya, gempa vulkanik. Ini banyak yang tahu nih. Tadi, kira-kira gempa vulkanik itu kayak gimana? Ada yang mau angkat tangan dulu deh yang pernah dengar gempa vulkanik. Oke, tadi banyak loh gempa vulkanik. Kira-kira apa gempa vulkanik? Gempa karena keras. gunung api, ya benar. Jadi itu bisa dilihat dari
sekitarnya itu bisa merasakan gempa. Jadi kalau misalnya gempanya disebabkan oleh gunung Merapi, sebenarnya gempa vulkanik. Kalau tektonik tadi karena pergeseran apa? Lempeng bumi. Benar. Jadi kalau tektonik itu pergeseran lempeng bumi. Vulkanik dari kata vulkano itu kegiatan berapi disebabkan oleh kegiatan vulkanik. Terus selanjutnya gempa runtuhan. Ini kayak banyak yang belum pernah dengar. Kalau gempa runtuhan ini disebabkan oleh reruntuhan tanah atau bebatuan. Maksudnya reruntuhan tanah atau bebatuan adalah longsor. Jadi kalau misalnya terjadi longsor, sekitarnya itu juga bisa mengalami gempa. Jadi kayak ada pergerakan. Dan ini biasanya ada di daerah-daerah kayak pegunungan karena tiba-tiba longsor. Dan itu bisa dibilang tingkat kerusakannya nggak separah kalau misalnya gempa tektonik maupun vulkanik. Karena biasanya kalau reruntuhan ini kayak cuman benar-benar di sekitar kejadian longsor itu. Tapi kalau tektonik sama vulkanik itu benar-benar bisa menjangkau jauh. Kayak misalnya tektonik kalau di sini kadang merasa gempa, itu sebenarnya pusat gempanya tuh bisa aja di daerah Jogja, pantai paling ujung misalnya di tengah laut, atau mungkin di daerah Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengah sebenarnya kalau kita pikir jauh dari sini ya kayak gitu, padahal jauh, tapi kita juga masih merasakan itu tektonik. Vulkanik ini juga bisa dibilang jangkauannya cukup jauh kalau erupsinya besar. Kalau misalnya cuma proses kayak pemanasan, mungkin sekitarnya kayak mungkin Gunung Merapi nanti yang ngerasain di Jogja. Nah, tapi kalau misalnya Gunung Merapi sampai meletus, mungkin kita juga bisa ngerasain efeknya karena kalau itu meletus itu udah besar. Terus tadi ingat ya, satuan gempa itu skala Richter. Terus ada yang tahu nggak lembaga atau badan yang melaporkan misalnya terjadi gempa di sini? Pernah dengar nggak? Menurut badan gempa, pusat gempa terjadi di kota A dengan kekuatan 5 skala Richter misalnya. Pernah baca kayak gitu nggak? Pernah. Apa namanya? Iya benar, BMKG. Benar. Jadi biasanya yang melaporkan misalnya terjadinya apa itu namanya gempa kayak gitu, itu namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. BMKG ya. Mungkin Oke, itu dua bencana alam yang memungkinkan terjadinya perubahan di permukaan bumi. Sampai sini dari dua itu ada yang mau ditanyakan nggak? Jenis gempa yang paling berbahaya. Sebenarnya semua gempa berbahaya. Kalau ditanya yang paling berbahaya, sebenarnya yang bikin paling berbahaya itu adalah kekuatan gempanya. Jadi kalau misalnya kekuatan gempanya tinggi, itu akan semakin berbahaya karena jangkauannya akan semakin luas. Kalau paling berbahaya, kalau bisa dibilang sebenarnya dua ini, antara tektonik sama vulkanik. Kalau runtuhan ini karena cuma ada di sekitar, tapi kalau ketika tektonik sama vulkanik ini benar-benar kekuatannya besar, itu bisa sangat berbahaya. Tektonik ini apalagi bisa memicu tsunami kalau itu terjadi di dasar laut. Sebenarnya vulkanik juga bisa memicu tsunami kalau misalnya gunung berapinya ada di dekat laut. Jadi ini juga bisa memicu tsunami. Jadi kalau ditanya yang paling berbahaya, dilihat dari kekuatan gempanya, sama biasanya dua jenis ini yang berbahaya, tektonik sama vulkanik. Kalau reruntuhan dia berbahaya, tapi karena itu longsor, jadi kayak cuman di sekitar, benar-benar di sekitar, jarang banget mempengaruhi sekitarnya. Tapi kalau ketika tektonik sama
masuk ini. Ada lagi yang mau tanya? Bebas. Mau tanya? Terkait ya, gimana? Bencana alam tersebut apakah mempengaruhi cuaca? Dari 2A, dua bencana alam tersebut apakah mempengaruhi cuaca? Kalau misalnya gunung berapi, lebih ke arah tetap mempengaruhi cuaca karena pasti jadi berkabut. Terus jadi ini sih tetap berpengaruh. Tapi pengaruhnya mungkin tidak secara signifikan, tapi sebenarnya ada pengaruhnya. Buat itu. Apa? Ada lagi? Yang mau nanya? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih soal. Oh, satu lagi. Ini cuma bicara
Yang gambar Gunung Merapi udah selesai semua? Ada yang belum angkat tangan. Yang bagian ini? Yang belum?
sama buku atau tulisan, tapi sepaham kalian. Jadi harus sesuai sama pemahaman kalian. Yang pertama, nomor 1, erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi tidak terjadi tiba-tiba. Erupsi Gunung Merapi tidak terjadi tiba-tiba. Erupsi Gunung Merapi tidak terjadi tiba-tiba. Jelaskanlah prosesnya. Jelaskanlah prosesnya. Erupsi Gunung Merapi tidak terjadi tiba-tiba. Jelaskanlah prosesnya. Udah semuanya? Nomor 1. Buti ulang sekali lagi. Erupsi Gunung Merapi tidak terjadi tiba-tiba. Jelaskanlah prosesnya. Terus nomor 2. Sebut dan jelaskan. Sebut dan jelaskan macam-macam gempa bumi. Sebut dan jelaskan macam-macam gempa bumi. Sebut dan jelaskan macam-macam gempa bumi. Kalian boleh tulis soalnya dulu, jawabannya baru paling bawah. Nanti tinggal tulis aja nomor 1 dulu, 2, 3, atau nomor 1 dikasih beberapa tulis. Macam-macam gempa bumi. Sebut dan jelaskan macam-macam gempa bumi. Selanjutnya, ada nomor 3. Mengapa tsunami dapat terjadi ketika gempa? Mengapa tsunami dapat terjadi ketika gempa? Jelaskan. Mengapa? Tadi kan juga jelasin ada gempa, gempanya memicu tsunami. Nah, itu kenapa tuh? Kok bisa memicu tsunami gempanya tadi? Mengapa tsunami dapat terjadi ketika adanya gempa? Jelaskan. Ya. Nomor 4. Sebutkan dampak negatif. Sebutkan dampak negatif dari terjadinya. Sebutkan dampak negatif dari terjadinya erupsi Gunung Merapi. Sebutkan dampak negatif terjadi akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi. Akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi. Sebutkan dampak negatif akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi. Ada tanya. Oke, silakan dikerjakan. Ada 4 nomor.